Assalamualaikum, Miss. Selamat pagi. Pagi, Miss. Sudah sarapan tadi? Alhamdulillah sudah. Apa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Miss ucapkan terima kasih karena Dwi sudah mau datang ke ruang BK. Dwi sudah pernah mengikuti konseling individu sebelumnya? Sudah, tapi untuk nemenin teman aja. Oh, tak teman aja. Jadi kalau Dwi pribadi belum pernah gitu. Belum pernah. Di sini Miss sebagai konselor yang akan membantu Dwi menyelesaikan permasalahan Dwi, dan Dwi sebagai konseli untuk yang akan menceritakan permasalahan yang sedang Dwi alami. Jadi konseling individu itu adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor untuk membantu konseli menyelesaikan permasalahannya. Tujuannya ya untuk membantu konseli menyelesaikan permasalahannya baik bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Kemudian konseling individu itu ada asas-asasnya. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, di mana Dwi secara sukarela datang ke sini ya kan, Ya. tidak dipaksa pihak manapun kan. Nah, Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan, di mana Miss berharap Dwi secara terbuka nanti menjelaskan atau membicarakan permasalahan saat ini Dwi alami. Kemudian ada asas kerahasiaan, jadi Dwi tidak perlu khawatir karena apa yang kita bahas di sini akan didengar teman-teman yang lain, karena ini hanya antara Miss dan juga Dwi. Kurang lebih konseling individu kita hari ini 30 menit. Jadi kalau misalnya ada lagi yang ingin dibahas lebih dari 30 menit, nanti kita rencanakan pertemuan selanjutnya. Dwi tadi datang ke sini jam berapa? Datang ke sekolahnya? jam 6.40. Jam 6.40 sampai sekolah? Ya. Kalau jam 6.40 datang ke sekolah, siap-siapnya jam berapa? Dari jam bangun jam 5. Terus jam 6.15 udah OTW ke sekolah. 6.15 ke sekolah. Kalau 6.45 ya? 6.40. 6.40 itu hitungan telat nggak? Enggak, itu udah tepat waktu. Itu udah tepat waktu. Diantar atau sendiri? Diantar. Diantar siapa? Diantar sama Bunda. Bunda. Dia masih tinggal sama orang tua? Ya, masih. Bunda kerja atau? Kerja. Kerja. Dwi berapa bersaudara? 2 bersaudara. Anak pertama? Anak pertama. Anak pertama. Adiknya Kelas 6 sekarang. cewek? Laki-laki. Oh, cowok. Sebelumnya Dwi dari SMP mana? SMP saya di Bengkulu sebelumnya. Oh, sebelumnya di Bengkulu. Ya. Di mana? Di SMP Itiara Bani namanya. Oh, itu daerah mana? Di Tanah Patah. Tanah Patah. Ya, di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu. Di sini kenapa pindah, merantau kah atau ikut orang tua kerja? Sempat merantau sebelumnya, jadi tinggal di rumah nenek dulu pas kelas 10. Terus orang tua mulai pindah ke sini pas saya kelas 11. Oh, berarti baru ya, masih hitungan Iya. baru. Kesulitan nggak bersosialisasi sama dari Bengkulu ke Palembang? Awalnya lumayan sulit karena kan kalau misalnya dari sekolah yang sama tuh kan mereka kan udah ada circle-nya masing-masing gitu kan. Nah, saya kalau misalnya pindah ke Palembang sini kan belum ada teman kan posisinya. Nah, itu awalnya doang. Terus lama-kelamaan lah ya udah lumayan berbaur gitu sama teman-teman, mulai dari sekelas, teman asrama, dan mulai meluas. Oh ya, sebelumnya asrama ya, kelas 10 Ya, ya. Kalau asrama itu kelas kamarnya itu pembagiannya gimana? random aja Miss. Jadi kami tuh tiba-tiba dikasih ini nama-namanya, nanti kalian sekamarnya sama daftar-daftar yang ada di sana gitu. Itu selesai dalam 1 tahun itu atau ganti-ganti juga? Dalam 1 tahun itu 3 kali rolling. Oh, 3 kali rolling. Ya. Oh, berarti berbaur ke semuanya ya? Ya, Kalau sekarang nggak ada lagi ya? ada lagi kelas 11 udah dari rumah aja. Kalau kelas 11 sudah dari rumah. Pernah telat nggak? Dari rumah? Iya. Alhamdulillah belum. Berapa menit dari rumah ke sekolah? Sekitar 15 sampai 20. Lumayan jauh berarti.
Ya lumayan. Siap-siapnya kan datang sini kan 6.40. Ya. Kemarin kan Miss sempat bagikan aum, terus Dwi nulis kalau Dwi kesulitan mengatur waktu. Kira-kira bisa ceritain nggak sulit mengatur waktunya itu yang bagaimana? Jadi Miss, saya tuh sering banget nunda-nunda tugas Miss. Jadi misalnya nih kan, misalnya besoknya tuh, misalnya hari Senin nih ulangan, Senin depannya kan, posisinya sekarang hari Senin. Nah saya tuh tunda selama-lamanya dan saya baru belajar pas malam Seninnya itu. Jadi kan itu kan sistem kebut semalam banget kan. Ya. Nah jadi pas ulangannya itu kurang maksimal Miss hasilnya. Itu. Oke. Kamu pernah nggak mengatur waktu misalnya gitu? Pernah Miss. Jadi saya tuh pas sudah tahu kan kualitasnya kalau SKS gimana gitu kan, kurang baik gitu. Nah saya mulai dari situ mulai ngatur waktu tuh Miss. Jadi saya belajarnya di hari Sabtu sama Minggu, itu semua pelajaran saya kebutin di 2 hari itu. Jadi dari hari Senin sampai Jumatnya itu ya dari pulang sekolah saya cuma untuk istirahat doang. Hasilnya gimana kalau gitu? Lumayan membaik sih Miss. Kalau menurut kamu apa sih yang membuat kamu menunda-nunda tugas itu? Sebenarnya apa kegiatan yang paling memakan banyak waktu sampai tidak sempat mengerjakan tugas misalnya? Gak ada sih Miss, itu cuma karena malas sama capek aja sih Miss. Karena malas sama iya. Kamu pernah nggak lihat teman kamu yang cara dia mengatur waktu itu sangat baik? Kalau dilihat dari telanjang mata aja kan, iya pernah. Kayak dia tuh di sekolah tuh rajin banget gitu kan. Nah terus dia juga sering kan cerita kayak di rumahnya dia belajar lagi gitu. Terus sedangkan saya pas pulang sekolah ya udah istirahat aja, bersih-bersih terus udah istirahat gitu. Perasaan kamu bagaimana melihat? Pertama iri ya pasti, kok bisa ada orang yang bisa memanajemen waktunya sebaik mungkin. Terus saya pengen banget jadi orang itu, tapi dari saya sendiri tuh nggak bisa, nggak mampu. Karena kamu bingung mulainya dari Iya. mana. Oke. Jadi kan di sini kita menggunakan teknik self management. Itu untuk membantu kamu mengatur waktu dan juga aktivitas agar kamu tidak kesulitan. Nah, tadi kan misalnya kebiasaan yang menurut kamu paling banyak mengganggu atau pas kamu mau nugas tuh ada aja gitu yang mungkin gak jadi, itu karena males main HP kah atau gimana? Iya bener Miss, main HP. Terutama pas misalnya kita udah siap nih mau belajar, terus tiba-tiba ada notif. Nah itu tuh kayak rasanya tuh pengen ngebalas, terus akhirnya lama-lamaan buka. Nah Miss, jadi pas saya mau mulai belajar itu tiba-tiba ada notif, akhirnya saya buka, terus malah buka yang lain, jadi kebablasan akhirnya. Gara-gara HP itu tadi. Iya. Pernah nyoba untuk misalnya matikan data atau yang lainnya nggak? Pernah Miss, saya aktifin fitur DND itu, do not disturb itu. Jadi kan dia kan nggak ada notifnya kan. Nah tapi selama saya belajar itu saya ngerasa ini bakal ada notif gitu. Jadi akhirnya saya buka lagi HP saya. Buka lagi HP-nya. Tadi kan kamu juga karena kecapean kan. Kamu ikut ekskul kah atau ada les juga? Ada les tiap hari Senin sama Rabu. Senin sama Rabu sama. Les Juga nyebut. Tadi kan kamu juga bilang kalau kamu kecapean gitu. Kamu ada les gitu nggak atau ekskul? ada Miss, ngikut bimbel tiap hari Senin sama Rabu. Kan dari pagi sampai sore kan sekolah, bimbelnya jam berapa? Jam 4:30 udah masuk kelas. Sampai jam? Sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Jadi memang jam itu nggak bisa lagi diganggu gitu ya. Terus kalau udah itu belajarnya? Nah jadi kan tadi kan Senin sama Rabu doang kan yang sampai jam 8, artinya masih ada Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Nah karena saya udah capek di hari Senin sama Rabunya, jadi saya manfaatin waktu yang nggak ada lesnya itu buat tidur. Nugasnya makanya tadi hari Sabtu sama Minggu Miss. Oh jadi Sabtu Minggu itu untuk nugas? Iya, semua mapel diselesain di 2 hari itu. Kecapean nggak? Nggak juga sih, karena kan udah istirahat juga kan, udah dibarengin sama istirahat tadi kan capeknya. Jadi makanya pas hari Sabtu sama Minggunya itu udah lumayan fit. Kalau ekskul?
Kalau ekskul nggak terlalu mengganggu waktu sih Miss, karena kan kita hari Jumat dari jam 2.45 sampai jam 4 sore doang. Jadi nggak terlalu mengganggu waktu lah. Jadi abis sorenya itu udah bisa istirahat. Itu kan Sabtu Minggu kan untuk nugas. Nah, pernah nggak ngerasa keteteran atau mungkin waktu 2 hari itu tuh nggak cukup gitu? Nggak pernah sih Miss, alhamdulillah merasa cukup dengan waktu 2 hari itu. Coba kamu tuliskan jadwal kamu monoton nggak? Maksudnya hari kemarin sama hari ini tuh sama aja? Beda. Coba kamu tuliskan yang kemarin, dari bangun pagi sampai pas mau tidur kamu ngapain? Menurut kamu di semua di jadwal ini mana yang paling menurut kamu dari jadwal ini mana yang paling memakan banyak waktu? Yang les. Tapi les juga penting. Kalau menurut kamu yang waktu kamu tuh terbuang kayak sia-sia gitu ada nggak? Enggak. Berarti semuanya memang penting gitu ya. Di sini Miss kan ada jurnal harian. Nah, di sini Miss ada jurnal harian untuk besok. Jadi kamu tuliskan juga jam-jamnya. Ini jadwal untuk besok yang menurut kamu jam segini kamu harus segini, jam segini kamu harus melakukan ini. Coba kamu tulis. Nanti.
selesai, jadi kamu checklist gitu. Karena kan kita bisa berencana kan, tapi kan besok nggak tahu beneran melaksanakannya atau enggak. Jadi nanti kalau terlaksana kamu checklist, kalau enggak kamu silap. Kemudian kamu buat catatan refleksinya gitu. Terus kalau misalnya ini berhasil, nanti kamu bisa kasih reward untuk diri kamu sendiri. Misalnya beli es krim, suka es krim nggak? Suka. Nanti beli es krim atau coklat gitu, karena usaha kamu sudah berhasil. Minggu depan kita ketemu lagi, terus kita lihat apakah nanti kan Miss kasih filenya, jadi untuk 1 minggu ke depan. Jadi jadwalnya dibuat kayak gini juga. Nah, kita lihat apa yang berhasil dan juga apa yang memang harus diperbaiki gitu. Nah, menurut kamu setelah melakukan ini membantu kah atau enggak? Lumayan membantu. Rasanya gimana? Rasanya pengen menuntaskan semua rencana kegiatannya. Biar nggak di Sabtu sama Minggu semua. Jadi kan Sabtu Minggu juga ada istirahatnya gitu, kalau udah dicicil-cicil dari awal. Terus kamu juga bisa mencatat aktivitas selama 7 hari ke depan gitu ya. Di sini Miss ada lembar kepuasan. Kamu bisa isi dulu. Alamat sini juga bisa. Ya. Ini untuk hari ini.
Jadi kesusahan saya tadi yang sudah saya alami yaitu manajemen waktu itu bisa diatasi dengan cara menulis atau journaling terkait rencana kegiatan yang akan saya lakukan besok. Atau mungkin bisa dengan buat alarm gitu ya. Kesan-kesannya deh untuk konseling hari ini. Kesannya saya senang karena sudah menemukan solusi dari masalah yang saya alami tadi. Pesannya ya paling untuk diri saya sendiri untuk bisa menuntaskan rencana kegiatan yang sudah saya catat tadi. Kapan kira-kira kita ketemu lagi untuk melihat perkembangannya? Paling minggu depan